Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama. Yang sampai pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga nikmat iman Islam ibadah ini hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua saat nanti menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umat istiqomah menjadi sunnah beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat istiqomah dalam kehidupan kita, bisa menjalankan, melaksanakan sunnah semampu yang kita bisa, semaksimal yang kita bisa. Kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan dari kiamat kita diberi kesempatan mendapat syafaat dari Nabi. Kita semua bisa berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan ya. Masih tema besarnya ilmu hakikat dan sekarang subbab hakikat rezeki ya. Seperti yang saya katakan pada bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, kalau anak muda belajar ini bagus sekali. Kalian yang muda-muda ini kalau sudah paham hakikat rezeki, nanti masuk pada hakikat kerja ya. Hakikat kerja itu bagus sekali. Jadi masih muda sudah punya power istilah kita ya. Nah, jadi nggak apa yang tuanya pun belajar, nggak apa-apa ya. Review kembali dan juga bisa nanti mengajarkan kepada anak-anak kita ya, keturunan kita. Jangan salah kita dalam mengajarkan anak-anak kita. Mudahlah kita salah dalam mencari rezeki selama ini. Bukan salah saya pikir ya, kurang maksimal, kurang menggunakan potensi yang sebenarnya. Itu membuat kerja kita menjadi capek, membuat hidup kita jadi capek ya, karena kita tidak menggunakan seluruh potensi kita. Justru kita menggunakan potensi kita yang paling lemah. Nah, ini agak bahasa tingkat tinggi ya. Justru kita menggunakan potensi kerja kita yang paling lemah. Justru potensi yang paling kuat, yang paling hebat nggak kita pakai. Kalau belajar kungfu itu ibarat berantem, ibarat apa? Nggak menggunakan tenaga dalam. Gitu. Tenaga dalamnya nggak dipakai, selalu menggunakan tenaga luar. Dalam bahasa Koping Fu-nya itu tenaga luar itu namanya wakang. Tenaga dalam itu namanya sinkang atau lewekang. Pelajaran tingkat tinggi. Ya, Pak Andika masih ingat Koping Fu? Ya, jadi itu yang bikin kita jadi capek. Ya, dalam hidup capek sama. Ya, dalam rumah tangga terasa capek. Mungkin senang iya, mungkin bisa jadi kita senang. Ya, kita banyak uang, kita bisa happy jalan-jalan, tapi sebenarnya pada intinya kita capek. Begitu. Mencari kerja capek, hidup capek, mau jadi capek. Kenapa? Tadi kita lebih banyak menggunakan tenaga luar. Potensi yang hebat yang di dalam nggak dipakai, diabaikan, ya, dianggurkan. Nah, begitu. Jadi kalau istilah saya, kalau dalam konteks yang lebih ini lagi sederhananya, kita jalan, kita lari dengan menggunakan tangan. Kira-kira begitu. Ini perumpamaan nih. Kita jalan, kita lari
dalam kehidupan ini menggunakan tangan. Tangan tanda petik. Saya ingin membuat perumpamaan dulu. Dengan tangan kita bisa jalan nggak? Dengan tangan bisa jalan nggak? Bisa. Dengan tangan bisa lari juga? Bisa juga. Gitu. Tapi kan capek. Jalan kau pakai tangan, lari kau pakai tangan, capek. Memang bisa, tapi kau capek. Kenapa kau nggak pakai kaki kau yang dikasih Allah? Kau bisa lari lebih cepat, kau bisa jalan dengan santai, nggak capek. Kita jalan nggak capek. Ya, jalan pakai tangan dia capek lah. Kenapa nggak kau pakai? Nah, kira-kira gitu. Nah, itulah kebanyakan kehidupan kita. Kasih sesuatu power dalamnya nggak dipakai, yang dipakai tenaga luar terus, kerja fisik terus, kerja badan terus, kerja otak terus. Itu yang bikin hidup ini capek. Mungkin bisa jadi kita dapat banyak aja capek, apalagi dapat sedikit dapat banyak aja capek. Kalau dapat sedikit, tambah capek lagi. Nah, ini hari ini kita belajar hakikat ini. Ya udah, begitu belajar hakikat rezeki, maksudnya kita hakikat kerja. Ya, jadi hakikat kerja. Nah, ini kita amalkan pelan-pelan. Ya mungkin sering kita dengar, pernah kita dengar, tapi kita nggak mempraktekannya. Mungkin pernah kita dengar, dulu sering istilah saya dulu kerja langit. Sekarang mungkin agak kita pertajam. Ya. Jadi balik kita pada gitu. Jadi sedikit kita ulang kaji kita. Ini ada Om Edi nih, datang pajang kaji ini. YouTube ditengok juga nggak Om? Betul ya itu? Apa? Tengok YouTube nih, pelajar. Ya 1 jam daripada nganggur apa kan? Daripada nengok orang TikTok joget-joget, nengok orang apa politik yang serba tak jelas, ya, kayak gitu. Siapa pasangan, siapa cawapresnya, apa ini bahas. Nggak menambah apa. Hari ini besok berubah, 2 bulan lagi berubah, tidak jelas kita. Bisa terlalu dibahas, pukul-pukul aja kita tahu. Jadi gitu Om. Ya. Bang Caca agak berondok, dia tiang juga, biar gak kena dia. Oke, jadi kita ulang sedikit teman. Jadi kemarin kita belajar tentang hakikat rezeki ya. Jadi kemarin kita belajar hakikat rezeki itu ada 5 ya. Jadi kita ulang sebelum kita masuk pada poin yang kita sayang. Kita ulang kembali. Yang 5 ibu-ibu mesti ingat catatannya. Hakikat rezeki ada 5. 1, bahwa rezeki itu, sebelum itu kan dulu udah baca cerita bentuk-bentuk rezeki, udah kita belajar juga yang ada 7 jenis, 7 bentuk rezeki, 7 kategori rezeki. Yang selama ini kita juga terlalu sempit memahami rezeki itu hanya soal harta, soal makan, soal minum, ya, soal benda, materi. Itulah yang sering kita angkat rezeki, padahal itu rezeki yang salah satu kategori yang sangat sempit. Ya, kemarin sudah kita belajar 7 kategori rezeki, sampai rezeki yang paling utama, paling hebat, yaitu iman. Iman itu termasuk rezeki, tapi itu rezeki yang paling tinggi, yang paling utama. Yang begitu kita dapat dia, kita dapat semua. Tapi kalau kita nggak dapat dia, kita punya semuanya nggak ada artinya. Ya, ingat lagi, itu 2 pertemuan sebelumnya dan sebelumnya lagi, ya, tentang jenis-jenis rezeki. Oke, masuk kita pada hakikat yang pertama. Hakikat yang pertama itu adalah bahwa rezeki itu punya Allah. Allah itu penguasa mutlak, pemilik mutlak rezeki. Ar-Razzaq. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang memiliki, dan dia yang menentukan kadar-kadar rezekinya. Jadi begitu. Makanya Allah bersifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi pemilik mutlak rezeki yang 7 kategori yang kita bahas kemarin, dari harta, kesehatan, keluarga, ilmu, ya, udara, matahari, bulan, dan seluruh isinya. Sampai juga nanti rezeki iman, itu semua pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya, kita hanya, walaupun kita megang rezeki itu, memiliki rezeki itu, bukan memiliki, pada akhirnya kita cuma punya pinjam doang, hak guna pakai.
dipinjamkan saja, diamanahkan. Bukan kita punya, walaupun mungkin sertifikatnya kita pegang, rekening banknya kita pegang, atau uangnya kita pegang sendiri di brankas misalnya. Tapi hakikatnya kita bukan pemilik, cuman hak guna pakai yang bisa Allah ambil kapan Allah mau. Yang kedua, hakikat rezeki yang kedua. Nah, Allah pemilik rezeki memberikannya kepada manusia, diberikan kepada kita atau kepada makhluknya, diberikan kepada kita. Jadi karena Allah sebagai pemberi, Dia akan berikan kepada kita. Nah, karena Allah pemilik rezeki dan akan berikan kepada kita, yang akan berikan kepada makhluknya, maka tugas kita adalah kalau cari rezeki, cari sama Allah. Kalau mau rezeki, minta sama yang punya. Jangan nyari dulu di luar sana, itu punya Allah, yang Allah titipkan di tempat. Minta dulu, lobby dulu yang punyanya. Nah, kalau kita enggak, selama ini kesalahan kita langsung mencari rezekinya. Ibarat jodoh langsung lobby anaknya, bapak mamanya belum tentu setuju. Udah 6 tahun, 7 tahun pacaran, ujungnya gak disetujui bapak mamanya. Kira-kira begitu. Lobby dulu yang punyanya, yang punya rezeki. Jadi sebelum kita nyarinya di tempat-tempat yang Allah titipkan nanti, yang tempat-tempat yang Allah siapkan, lobby dulu yang punyanya. Wa batahu indallahi rizqa, kata Allah. Cari rezeki itu sama Allah, di sisiku, kata Allah. Itu sudah bahas kemarin, surat 29 ayat 17 Ankabut. Cari rezeki itu sama aku, kata Allah. Bukan kau cari di sana tuh. Di sana tuh kau tinggal jemput aja, mungut aja. Nah, selama yang sering kita capek itu karena kita nyari rezekinya itu di tempat-tempat yang Allah itu bikin capek kita. Nggak mau lobby yang punyanya dulu. Kalaupun lobby yang punyanya ya sekedarnya doang. Makanya bangun tidur tuh kan nggak disuruh Allah kerja, kita kau suruh lari. Kalau lobby dulu aku betul apa? Dengan tahajudmu, dengan sholat subuhmu di masjid, perempuan yang tepat waktu di rumah, kalau di rumah. Habis sholat pun nggak langsung konfrontasi rufin ardi, suruh kau duduk dulu zikir sama Allah. Sampai suruh, kau tutup dengan 2 rakaat suruh. Nah, kira-kira 2 jam tuh. Kalau dulu yang punyanya, nah habis itu dah, baru kau mulai bergerak. Ya pulang dulu lah, makan dulu lah, sarapan dulu, mandi dulu, apa dulu, baru kau bergerak. Nah jadi begitu. Nah jadi kalau kita mau, salah satu kalau mau kerja tuh tidak terlalu capek, lobby yang punyanya dulu. Gak usah khawatir kalau sama yang biar orang lain duluan, biar orang jungkir balik di luar sana duluan, sikut-sikutan, hantam-hantaman, pijak-pijakan. Kau gak usah ikut-ikutan. Nah, kalau lobby dulu yang punya. Wa batahu indallahir rizqa wa'buduhu, dengan cara apa? Kau beribadah kepadanya. Pasti kau dapat. Habis itu washkurulah, kau bersyukur. Dan jangan lama-lama di situ. Ilaihi turja'un, dan kau akan kembali kepadanya. Jadi karena Allah pemilik rezeki. Jadi kalau kita mau rezeki apa? Mau rezeki mana? Lobby yang punya. Dengan cara apa? Ya ibadah. Begitu. 2. Sudah pendalamannya minggu yang kemarin. Lihat lagi YouTube-nya. Guna YouTube itu. Bisa diulang-ulang. Kalau sudah pernah baca banyak, boleh dipercepat. Dia nggak tahu ini bikin 1,5 kali lipat. Boleh 2 juga. Oh dapat. 3. Hakikat rezeki yang ketiga, Allah, kalau sudah manusia mencari rezeki, Allah memberi rezeki kepada manusia itu dengan 3 tipe, dengan 3 cara, dengan 3 kategori Allah berikan rezeki itu kepada manusia. Tetap Allah yang kasih.
Tetap Allah yang minjamin sama kita dengan 3 cara. Pertama, ini yang pembahasan kita agak dalam di sini. Ya, setelah saya ulang nanti sedikit nih, kita masuk kepada poin yang nomor 3 nih. Ya, cara Allah mengasihi kepada manusia itu 1, Allah kasih rezeki itu kepada manusia, kepada makhluknya, pada hambanya karena rahmannya. Itu rezeki yang pertama, rezeki yang dikasih sama Allah karena rahmannya Allah. Allah Maha Rahman. Ini model rezeki yang kita nggak perlu nyari, dikasih gratis, tidak pandang bulu, tidak pandang suku, agama, besar kecil, muda, tua, laki-laki, perempuan. Selama dia makhluk Allah, dikasih sama Allah. Ini namanya rezeki karena Rahman. Ini rezeki hidup, rezeki sehat, tubuh yang lengkap. Ada tubuh yang lengkap. Rezeki matahari, rezeki udara, rezeki tanah, semua air, semua. Itu Allah berikan karena Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah siapkan rahmannya kepada rezeki kepada manusia. Nah, rezeki ini yang gratis ini tidak akan mati kita sebelum kita habiskan. Nah, jadi gitu. Orang kafir dapat, orang kafir makan kok, orang kafir hidup. Nggak ada dibatasi, terserah. Karena itu rahmanku kata Allah. Nah, ini tipe rezeki model pertama. Kerja nggak kerja, duduk-duduk aja, diam-diam aja, apapun dapat. Mau orang soleh, mau bajingan, pakai tolol lagi, dapat. Ya. Kadang-kadang bisa lebih banyak pun dikasih Allah sama dia. Bisa mungkin begitu. Yang kedua, tipe rezeki yang Allah kasih karena adilnya. Kita ulang lagi, karena adilnya. Karena Allah Maha Adil dikasih. Nah, ini rezeki yang karena kita kerja dulu baru dapat. Tetap juga Allah yang kasih. Itu bukan semata-mata kerja kita. Bisanya kita kerja Allah nggak kasih. Atau bisanya kita kerja Allah kasih sedikit. Kerja dulu baru kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rezeki karena adilnya Allah. Nah, ini biasanya inilah selama ini yang sering kita katakan dengan kerja atau usaha. Model yang nomor 2 ini. Rezeki harta, rezeki ilmu, rezeki sehat yang berkelanjutan. Rezeki-rezeki kemampuan dan lain sebagainya, rezeki namanya rezeki usaha. Karena Allah Maha Adil. Maka di sini siapa cepat, dia lebih banyak dapat, lebih dulu dapat. Siapa kuat, siapa lebih pintar dan sebagainya, siapa yang lebih smart, dia lebih banyak dapat. Ini karena keadilannya Allah. Jadi gitu. Ya, tetap Allah yang kasih. Walaupun kerja kau, ya karena Allah kasih, karena Allah Maha Adil, ya dikasih sama kamu. Ini model yang kedua. Jadi kita banyak di sini. Ini saya bilang tadi banyak. Ini saya bilang tadi kerja apa namanya? Ya kerja yang selama ini kita paham. Ya. Nah, ketiga, rezeki karena rahimnya. Lagi diulang. Rezeki yang Allah kasih karena Maha Rahimnya Allah. Maha Rahim itu Maha Penyayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Kalau Rahman siapa aja dikasih. Kalau Rahim itu enggak, yang disayang aja yang dikasih. Kalau tak disayang nggak dikasih. Kalau dikasih semua dikasih. Pemurah Allah semua dikasih. Tapi kalau disayang enggak, hanya orang tertentu yang disayang. Ya, kita punya anak beda. Ada yang lebih kita sayang, kan yang lebih soleh yang kita sayang, lebih sesuai dengan harapan kita itu yang kita sayang. Kalau ada juga anak kita yang kita kasih tapi kita nggak sayang, beda itu. Perlakuannya beda. Cuman bedanya Allah tetap adil. Mungkin kita karena nggak adil. Karena sayangnya Allah, karena rahimnya Allah. Nah, ini rezeki-rezeki tingkat tinggi kalau Allah berikan kepada kita. Dan lebih luas. Lebih unlimited.
Kalau rezeki yang nomor 2 itu terbatas, tapi kalau yang nomor 3 ini unlimited, tidak terbatas. Nah, jadi harusnya kalau kita yang perlu kita uber itu rezeki yang nomor 3 harusnya, karena dia tidak terbatas, unlimited. Nanti kita lihat sifat-sifat, nanti kita pertajam sifat-sifat. Jadi begitu, dia diberi karena rahimnya Allah. Iman, hidayah, pengampunan dosa, termasuk rezeki surga itu diberikan kepada hambanya yang Allah sayangi. Rahim, bil mu'minina raufur rahim, atau wa kana bil mu'minin rahim. Nah, jadi gitu. Jadi Allah beri karena rahimnya Allah. Ini kita hold dulu, nanti kita pertajam di sini. Nah, sekarang masuk kita kepada hakikat rezeki yang keempat. Hakikat yang keempat bahwa banyaknya rezeki seseorang tidak menunjukkan kemuliaannya. Begitu. Penting. Supaya kita jangan menilai kemuliaan orang dari banyaknya rezeki orang itu. Bukan karena kemuliaannya, bukan karena Allah sayang sama dia juga, bukan. Ya mungkin dia kerjanya lebih banyak, atau mungkin dia lebih kasar mainnya, bisa jadi. Ya, kasih Allah banyak, tapi kasih Allah. Orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu, orang-orang yang tak bersyukur dan sebagainya, bisa lebih banyak Allah kasih, tidak menunjukkan kemuliaannya. Jadi jangan kita menilai kemuliaan orang dari banyaknya rezekinya. Bahkan kadang-kadang makin dia zalim, makin dia maksiat, makin banyak dikasih Allah, bisa mungkin. Itu namanya istidraj, nanti istilah. Jadi jangan mengukur kemuliaan itu. Nah, karena kita salah pada persepsi, kita mengukur kemuliaan dengan banyaknya rezeki seorang, akhirnya kita menjadi apa? Menjadi menghargai orang-orang itu, meremehkan orang-orang yang miskin, meremehkan orang-orang yang mungkin kurang beruntung. Padahal bisa jadi di hadapan Allah, orang yang kurang beruntung secara rezeki itulah yang mulia di hadapan Allah. Karena kemuliaan terletak bukan pada rezeki orang itu banyak, tapi pada inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat itu adalah pada ketakwaan kita, bukan pada banyaknya rezeki kita. Atau boleh juga rezeki, tapi rezeki yang model nomor 3 itu, rezeki yang model rahim itu betul. Apa? Itu makin banyak Allah berikan, itu bisa menunjukkan kemuliaan seseorang. Tapi kalau yang model nomor 2 enggak. Itu yang model nomor hakikat rezeki yang enggak. Jadi kemuliaan, dan Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fajr, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu ya fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah, balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa taquluna turasa akla lamma tuhibbuna al-mala hubban jamma. Terus yang 15 sampai 20. Jadi manusia kebanyakan gitu. Dia punya banyak harta, punya ini, dia pikir dimuliakan Allah. Enggak. Terus sebaliknya dia diuji, disempitkan rezeki, dia pikir dihinakan Allah. Enggak, kalau enggak begitu. Kemuliaan itu bukan letak pada banyak sedikitnya hartamu atau sedikit rezeki, banyak tidak. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah rezeki yang Allah kasih sama kita, apapun bentuknya, itu semua kita pertanggungjawabkan. Itu amanah, itu akan ditanya. Jadi gitu, amanah ditanya. Jadi jangan merasa so hebat, merasa bangga kok dapat banyak. Makin banyak kok dapat, makin banyak kok ditanya. Maaf Pak, ini agak keras sedikit ya, membangkitkan ini kita ya. Sorry. Keras saya kasih, biarin. Walaupun karena
kesolehan kita dapat banyak, mungkin saja, tapi tetap ditanya, tetap harus dipertanggungjawabkan, tetap dihisab. Bisa jadi nanti, nah ini biar kita jadi hati-hati, biar jadi kita jadi soleh, ya. Akhirnya Allah perlebihkan kita karena kesolehan kita. Bisa saja kalau kita lobby Allah terus dikasih banyak, mungkin saja. Tapi itu bukan menunjukkan kau di hadiah yang tanpa hisab, tidak. Kau tetap dihisab. Gimana kau cara gunain? Itu kadang-kadang banyak orang lalai, akhirnya merasa dia dimuliakan Tuhan, akhirnya dia jadi lupa sama Allah. Cerita Sa'labah, pernah nggak cerita Sa'labah? Dia ngotot, dia berkata Nabi, jangan, nggak kuat kau nanti. Dia ngotot, ya akhirnya kasih Allah, akhirnya lupa. Dia mati dalam keadaan kemunafikan. Nauzubillah. Nah jadi gitu, tetap. Makanya kita kok dikasih rezeki itu ya hati-hati. Tetap kan itu amanah. Walaupun karena doa kita, mungkin karena amal soleh kita bisa. Karena duha kita, karena tahajud kita, karena sedekah kita, terus bisa. Tetap itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya orang-orang soleh dulu itu lebih senang sedikit rezekinya. Sedikit senang, Pak. Dalam konteks yang saya bilang tadi, harta apa lebih sedekah. Ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya sedikit, hisabnya ringan. Makanya dalam hadis itu antara orang kaya sama orang miskin itu masuk, kalau sama-sama surga, dia nggak masuk neraka. Itu bedanya 500 tahun. Jadi enak susah-susah lupa ini, santai aja. Asik benar. Kalau betul. Makanya kalau mereka kok dapat cepat dihabisin, nggak mau ditumpuk-tumpuk, nggak mau hisapnya panjang, diambil sebatas kebutuhan saja, cepat-cepat dihabiskan. Nggak mau ditumpuk-tumpuk, mulai hisapnya panjang. Ini rumah-rumah besar nih kan, capek nanti ngangkatnya di hari akhirat. Siapnya rumah-rumah banyak, capek ngangkat dari akhirat. Bayang, di sini kau tempati, di sana capek kau ngangkat. Saya nggak mau punya rumah, Pak, ngontrak aja, mati, selesai akhirnya. Enak punya rumah ngontrak. Nanti selesai, nggak usah ribut-ribut bagi waris lah ini itu apa. Ini saya pernah ada berapa kasus itu, anak berantem sama ibu gara-gara bapak mati, anak pengen cepat bagi waris, mamanya sementara pengen tinggal tempat itu. Mati jadi berantem, anak jadi durhaka sama emak. Ada juga sama ibunya. Kejadian itu saya alami betul. Ada sahabat kita yang meninggal istrinya, lumayan meninggalkan harta, anaknya berebut. Bapaknya malah, ya jadi karena bapaknya belum apa-apa, baru mamanya meninggal, lu pengen cari yang lain, geram anak-anaknya begitu. Belum 100 hari, bapaknya rajin cerita. Padahal harta itu banyak. Jadi bapaknya mau rumah yang ini, anaknya enggak, kami mau rumah yang ini, bapak rumah yang lain aja. Nanti bapak rumah yang ini rumah kenangan. Bapak bawa istri bapak nanti, Pak taruhkan kemari. Oh Allah, panjang ceritanya. Cerita betul loh, Pak. Hati-hati, Pak. Ini bukan nakut-nakutin. Kalau takut bagus, diberiman. Kalau tak takut ya rasain aja. Nah, apa ya, Pak? Ini agak bercanda sedikit. Jangan serius-serius sekali. Nah, balik pada tadi. Jadi Allah kasih itu ada pertanggungjawaban tetap. Tetap ada pertanggungjawaban. Jadi jangan merasa hebat. Nah, merasa hebat. Nah, cuma karena kita masuk nomor 4 tadi menganggap kebanyakan rezeki atau banyak rezeki itu jadi kemuliaan, jadi kita menganggap begitu dapat kita mulia. Oh enggak loh. Oh, hisabnya panjang. Memang ada ayat dalam Al-Quran itu sangat sangat menohok.
Karena kesolehan seseorang, Allah lapangkan rezekinya, akhirnya bikin dia lalai, akhirnya Allah azab dia. Itu dalam surat Jin. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluhu adaban su'ada. Apabila kamu istiqomah di jalan agama ini, kata Allah, kau istiqomah dalam jalan agama ini, istiqomah kau ibadah, istiqomah kau taat, istiqomah kau beramal soleh, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku kasih kau rezeki yang banyak dari langit, kata Allah. Jadi kalau kita istiqomah, Pak, banyak. Itu yang rezeki nomor berapa tadi? Rezeki nomor 3, dikasih Allah banyak gara-gara kesolehan kita, gara-gara lobby kita sama Allah. Dikasih banyak. Tapi apa kata Allah? Walaupun kasih banyak karena lobby kau, karena ibadahmu, linaftinahum fi, tetap kau kuuji di situ. Tetap itu ujian. Bukan tanpa pertanggungjawaban, tetap itu amanah. Tetap itu amanah. Jadi jangan kau merasa bangga, jangan merasa kau lebih spesial. Gua gini karena banyak amal soleh gua. Betul memang karena amal soleh, tapi tetap dipertanggungjawabkan. Apa ujung ayat tuh? Linaftinahum fi, kami uji dia di situ. Akhirnya apa dia? Wa may yu'rid an dzikri rabbih. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah. Jadi sudah dikasih itu, akhirnya dia berpaling. Tadinya sebelum dapat rezeki banyak, rajin tahajud, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin silaturahim. Gara-gara itu Allah mudahkan rezekinya. Jadi banyaklah uangnya, banyaklah ininya. Dapatlah lobby-lobby politiknya, macam-macam lah. Partai jadi bagus, jadi besar. Macam-macam lagi itu. Dalam konteks partai itu. Banggalah dia. Ini karena amal soleh gua ini. Akhirnya lupa diri, lalai sama yang memberi rezeki. Apa kata Allah? Yasluku adaban so'an. Kami siksa dia dengan azab yang bertingkat-tingkat. Awalnya kecil dulu, lupa, digedein, lupa lagi, makin gede, lupa lagi. So'ada tuh bertingkat-tingkat, naik, lama-lama makin tinggi. Lama-lama makin tinggi. Wa man nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha, kata Allah. Allah tuh ketika mengazab seorang enggak langsung besar. Sedikit lupa, lalai, kasih sedikit lagi diingatkan, masih lupa, terus. Masih lupa, terus akhirnya bam, terakhir. Bisa begitu. Alhamdulillah. Ya, jadi tetap apa yang Allah kasih dipertanggung jawabkan. Karena solehnya dia, istrinya 4. Jadi bangga pula, lagak pula dia. Ngomong, gue ini 4, lu cedek dah 4 istri gue. Kayak kadang-kadang gitu. Kok kencang kan ketawa caca? Iya, mungkin bisa jadi dia solehnya apa-apa, tapi jangan. Istri kau 4 bertahun juga berat. Dihisap tuh nanti. Nah, jadi ini sudah kita bahas, Mas. Sedikit kita mengulang. Nah, sekarang kita masuk, paham ya Pak ya? Jadi 5 ini harus kita paham betul. Ini hakikat rezeki yang 5. Sekarang masuk kita pada poin yang ketiga. Dan kita nanti belajar tentang ini, kita nanti mulai sedikit belajar tentang hakikat kerja. Apa yang dimaksud dengan kerja? Supaya kita jangan salah nanti, jangan apa namanya? Jangan sampai kita potensi kita yang besar kita nggak gunakan kerja kita gitu. Nah, ini yang selama ini terjadi kepada umat manusia. Ya, supaya kita nggak capek kerja, Pak. Jadi selama ini kita karena capek dalam kerja ini, kerja apa? Kerja di rumah tangga, kerja apalah namanya lah. Sibuk ngajar, sibuk ini, macam-macam lah. Itu kerja-kerja yang selama ini kita lakukan. Mengapa sering kita capek? Sering cepat tersinggung. Mama udah capek tahu, Bapak udah capek, Bapak udah di rumah merepet lagi. Aduh, Allah aja. Saya jadi marah. Kenapa? Orang capek kerja fisik
Mengapa cepat tersinggung? Mengapa? Ya karena apa? Dia terlalu mengandalkan kerja fisik, maka cepat tersinggung. Badannya udah capek, perasaan dikit aja udah akhirnya marah. Ibu-ibu lah coba, kalau udah capek di rumah, salah sedikit, makanya jangan bikin capek istri di rumah, Pak. Makanya saya kalau tahu sifat perempuan kayak gitu, saya bikin pembantu dulu tiga saya kasih pembantu, biar dia jangan capek. 3 saya kasih pembantu, walaupun rumahnya ngontrak. Sekarang karena udah gede-gede ya saya kurangi jadi 2. Dulu pembantu saya 3. Karena anak sekolah, jadi ada khusus pembantu tuh yang datang dari jam 6 sampai jam 8, khusus buat anak nyiapin anak sekolah. Taruh nanti sisanya sampai siang atau sore. Yang indah kan. Sekarang karena anak udah sekolahnya udah nggak ada lagi ya sudah kita kurangi jadi 2 saja. Nggak ada yang datang khusus pagi. Karena perempuan itu udah capek Pak. Gini. Tak sur lagi. Kita senggol sedikit aja, awak pun sur tapi udah kedip-kedip enggak. Sinyal-sinyal kode agak ini Bang Caca. Lambat kode itu. Lambat kode itu. Ya Bu ya. Ketawa Ibu, senyum Ibu tuh agak mantap kali dampaknya. Karena capek, perempuan tuh gitu Pak, begitu dia capek, udah, makanya jangan kasih capek aja. Apalagi pula kita menggatal di luar, tambah capek ya. Kenapa Bu? Karena terlalu banyak menggunakan kerja fisik. Ya kita juga begitu. Nah, jadi balik. Jadi rezeki tadi apa? Karena apa? Rahmannya Allah, karena adilnya Allah, karena rahimnya Allah. Nah, kalau kerja adil ini, karena saya bilang tadi, ini kerja-kerja fisik, kerja-kerja pakai akal otak kita manusia. Siapa lebih cepat, ya lebih banyak. Siapa lebih nekat, siapa lebih smart, siapa lebih banyak lobby networknya, siapa lebih, dia akan lebih banyak. Memang itu keadilan Allah. Kalau seandainya sama, saya bilang kemarin, profesor ngajar 1 jam sama dengan tukang becak narik 1 jam, itu nggak akan ada orang mau kuliah. Betul. Profesor Pak ngajar 1 jam 10.000, tukang becak narik 1 jam malah mungkin 30.000. Tak mau orang kuliah, tak mau jadi profesor. Bagus narik becak. Karena Allah kasih perbedaan. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din liyabluwakum fima atakum. Kami lebihkan yang satu dari yang lain. Keadilan Allah. Itu bagian ujian dari kamu. Ujian kami dari luar kamu, kata Allah. Kalau seandainya orang yang lebih cepat sama dapatnya sama yang lambat, tak mau orang pagi-pagi kerja cepat-cepat. Kalau sama aja. Kasih Allah. Gitu. Apain buru-buru orang sama aja dapatnya? Bagus kita, karena lebih cepat dia banyak lebih dapat, atau termasuk kerja lebih lama ya lebih banyak dapatnya. Kau kerja X ya kau dapat X. Kau kerja X minus ya kau dapat X minus. Kau kerja X plus ya kau dapat X plus. Disitulah keadilan Allah. Jadi gitu. Nah inilah yang banyak terjadi di manusia biasa. Ini apa namanya? Kerja fisik atau kerja akal ya. Akal ya akal manusia juga. Akal kayak kita begitu umumnya manusia. Karena adil. Nah sekarang yang ketiga, kerja rezeki yang Allah kasih karena rahimnya. Nah ini kerja tingkat tinggi nih. Karena rahimnya Allah. Tetap juga harus kerja, tapi ini kerja tingkat tinggi. Nah istilah saya, kalau yang kerja dapat rahimnya Allah, rezeki yang Allah beri karena rahimnya, ini namanya kerja ruhani. Ini pelajaran tingkat tinggi, tolong agak serius sedikit. Namanya kerja ruhani, Pak. Om ini kerja ruhani.
Bukan kerja fisik dia. Tapi tetap Allah suruh juga kita kerja fisik. Saya bilang dulu, kalaupun kita kerja fisik, kenapa kok kerja fisik? Karena disuruh Allah, harus begitu. Bukan karena kebutuhan kita semata. Capeknya kita kerja itu fisik ini karena kita merasa ini karena kebutuhan gua ya. Jadi gua kerja. Enggak. Kenapa kok kerja fisik? Karena Allah yang suruh. Kalau Allah suruh berhenti, kita berhenti kok. Makanya Allah suruh kerja kita jam berapa? Kalau kerja fisik jam berapa? Ya, setelah matahari terbit, setelah itu kok kerja. Paginya disuruh apa dulu? Kau tahajud dulu. Begitu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Disuruh kerja langit itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Suruh kerja itu dulu. Habis itu apa? Salat subuh kau ke masjid. Suruh kerja itu dulu. Jadi Allah suruh kerja itu kerja apa? Kerja ruhani dulu kau dulukan. Bukan kerja fisikmu. Kalaupun kau kerja fisik karena Allah yang suruh. Saya bilang kemarin, itu perkara mulai sekarang jawabannya, kenapa kita kerja fisik? Kenapa kita kerja fisik? Karena disuruh Allah. Harus begitu, Pak. Bukan karena kebutuhan. Memang kita butuh, di situ tantangannya. Itu yang jadi capek. Karena kau kerjakan karena kau butuh mencari kebutuhanmu. Itu yang bikin kau capek. Begitu gak dapat karena kau butuh. Oh, ini bikin capek jadi. Atau kau jadi musik orang sana, wah, gedegam aja dia kan. Itu bikin capek. Sama kayak nikah juga ya. Selain itu bilang, rezeki nikah itu rezeki istri, rezeki anak. Oleh sekarang, kenapa kau nikah? Kenapa kita nikah? Jawabannya bukan karena kita butuh pasangan, bukan. Bukan semata-mata ya. Karena kau disuruh nikah sama Allah. Disuruh Allah nikah. Disuruh Nabi, sunnah Nabi nikah. Disuruh. Bukan semata-mata keinginan kita. Ya karena itulah yang capek rumah tangga itu karena kita nikah karena keinginan kita. Jadi kalau begitu tak sesuai dengan keinginan kita, suami tak sesuai dengan keinginan kita, istri tak sesuai dengan keinginan kita, berbeda dengan gambaran awal. Pikir suami itu di awalnya dia mesra kali, waktu pacaran begini, ketahuan cikra dapat kita. Pertamanya, mesranya, jatuh sedikit, kenapa sayang? Sakit ya, dielus-elusnya. Begitu udah nikah agak lama sedikit, mana mata kau, tengok jalan tuh. Itu kalau Medan kayak gitu, Pak. Ada lagi sayang-sayang. Bang Caca, tahu aja kencang dulu. Jadi capek, karena apa ya? Karena semata-mata kebutuhan kita, karena semata-mata keinginan kita. Begitu tak sesuai, ini yang jadi masalah rumah tangga aja. Karena tak sesuai dengan harapan sebelumnya, tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya, ekspektasinya, itu jadi capek. Apalagi plus suaminya kawin lagi, gue tambah capek. Nah jadi gitu ya. Jadi kenapa kita nikah? Karena disuruh Allah. Bunyi ayatnya ada kok. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Menikahlah kamu dengan perempuan yang kau sukai. Coba sampai situ saya baca, saya nggak mau lanjutkan. Kalau itu lanjutkan saya marah ibu-ibu nanti. Ini suruh fankihu itu fi'il amr. Fankihu itu fi'il amr. Perintah, suruh perintah. Di ayat yang lain, nikahkanlah orang-orang bujangan di antara kamu. Perintah juga. Yang nikah itu perintah Allah dan sunnah Nabi. Nikahu sunnati kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, Allah yang suruh. Siapa yang enggak mau nikah? Jadi mulai sekarang itu kan jadi capeknya kita menikah, capeknya berkeluarga karena apa? Karena semata-mata keinginan, semata-mata kebutuhan. Itulah yang bikin kau capek. Sekarang enggak? Maka dalam konteks itu nikah dalam konteks luas. Kalau nikah dalam konteks sempit pun, kalau Allah suruh berhenti kita nikah, berhenti kita nikah. Dalam konteks hubungan suami dalam bahasa Arab, Pak, nikah itu maksudnya dua. Bisa makna umum yang tadi itu kita akad nikah, ada juga nikah yang maknanya khusus, itu hubungan suami istri. Itu nikah juga namanya.
Maka disuruh Allah berhenti kita nikah, kita berhenti. Kapan kita berhenti? Lagi puasa. Jangan. Puasa Ramadan. Disuruh berhenti kita enggak. Malamnya mainkan enggak apa-apa. Apalagi kapan disuruh berhenti? Pada waktu ihram. Malah kalau itu menikah, melamar pun nggak boleh. Apalagi menikah, melamar pun nggak boleh lagi pakai ihram. Nah begitu, kenapa? Perintah. Kapan lagi? Walaupun sunat, 10 hari terakhir. Jangan kau dekati istrimu di 10 hari terakhir kata Allah. Makanya 10 terakhir kita jauhin. Karena nikahnya kenapa? Karena Allah yang suruh. Begitu Allah suruh berhenti, Allah suruh stop kita. Tapi kalau karena keinginan, udah 10 malam terakhir masih juga lagi. Gitu Pak Edi. Walaupun dekat kali soalnya Pak. Bang Caca, dekat kali agak tembakannya pas kali ini. Bang Caca kan agak berondok-berondok sedikit cengela. Makanya Bang Caca balik tiang Pak, takut dia Pak ada 12 pas dari sini. Nah jadi gitu. Sama juga ketika istri haid, jangan. Kan begitu. Sama juga dengan kerja, mulai sekarang sama kerja, cari makan, kerja, belajar, apa semua. Itu jangan karena kita pengen pinter atau karena kita butuh, karena kita bisa mau kerja nanti di sana, kita jadi orang hebat. Bukan karena itu, tapi karena Allah suruh kau mencari ilmu. Allah suruh kita untuk bekerja. Allah yang suruh kita bekerja. Ikmalu, bukan banyak ayat ikmalu, kerjalah kalian kerja kata Allah. Jadi kita bekerja. Ikmalu ala Daud wa syukra. Bekerjalah kalian wahai anak keturunan Daud, syukra karena kalian bersyukur kepada Allah. Jadi kerja. Jadi kerja pun kita karena disuruh Allah, bukan karena kebutuhan. Betul ada kebutuhan kita, tapi ini biar kita nggak capek, maka suruh berhenti, stop. Maka kita ketika azan berkumandang atau ketika hari Jumat kita nggak disuruh kerja, nggak berhenti, stop kata Allah. Dan nudiya li shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Stop. Setelah itu baru fa idza qudiyatis shalah, begitu saya balik lagi kau kerja. Kan disuruh fantasiru bekerjalah kau di muka bumi, bertebaran. Wa betahu, maka cari rezeki Allah. Jadi kerja itu disuruh Allah, Pak. Ini ayatnya tadi. Surat apa? Surat Al-Jumu'ah 62 mulai dari 9 10. Suruh kerja gitu. Selesai Jumatan baru fantasiru bertebaran di muka wa betahu, carilah, berarti kan disuruh. Tapi setelah apa dulu? Setelah Jumatan. Walaupun begitu jangan full gitu, tetap kau ingat wadhkurullaha katsiran. Tetap sangkutkan ruhani ke Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Termasuk makan minum pun sama. Makan minum juga karena Allah suruh. Bunyi ayatnya dong. Kulu washrabu wa la tusrifu. Allah suruh kita makan minum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Surah 2 ayat 168, 67, 68. Allah suruh kita makan minum, bukan karena kebutuhan kita. Betul kita butuh makan minum, tapi kita makan minum karena disuruh Allah. Maka ketika disuruh stop, kita jangan makan minum, kita pun stop. Saat puasa, inilah yang membuat hidup ini terasa tidak capek. Karena bukan semata-mata keinginan, tapi karena Allah yang suruh. Kalau semata-mata keinginan jadi capek. Balik tadi. Jadi kalau apa rezeki yang keadilan Allah apa? Kerja dulu baru dapat. Kerjanya kerja fisik. Nah kerja fisik ini 3 apa? Pertama dia terbatas. Rezeki fisik ini terbatas. Kalau kita kerja dapat kita rezeki karena kerja kita, itu rezekinya terbatas. Walaupun mungkin banyak tetap terbatas, limited. Yang pertama dapat yang terbatas ya karena kerja kita terbatas. Bisa kita kerja 24 jam. Bisa kita kerja 24 jam, Pak. Mungkin 1-2 hari, habis itu tumbang. Ada orang meninggal kemarin tuh, yang anak muda, perempuan yang meninggal gara-gara kecapean kerja. Dia 2 hari 2 malam nggak tidur dia.
orang full, meninggal katanya Pak ketika. Ada yang perempuan. Ya kerjanya limited, ya dapatnya juga limited. Jadi sifat rezeki yang karena kerja fisik ini apa? Terbatas. Tapi sebaliknya, kalau kita rezeki yang karena rahimnya Allah itu unlimited. Tahu unlimited? Contoh sederhana. Sholat 2 rakaat, qobliyah subuh. Berapa lama? Capek nggak? Nggak capek. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Unlimited dapat. Baik daripada dunia serta sisi. Nah itu kan. Jadi kerja rohani itu unlimited Pak, dapat nilai. Tapi kalau ini enggak, terbatas nilainya. Berapa sih Pak? Walaupun mungkin banyak, mungkin 1 triliun, 2 triliun itu banyak, tapi tetap aja terbatas. Nah yang kedua, kau kerja X, kau dapat X. Paham maksudnya ini kalau bahasa matematika gimana Pak? Kerja X dapat X. Ya segitu energi yang kau keluarkan plus ilmu yang kau dapat, ya itulah. Ya, walaupun dia berupa fungsi gitu Pak, agak matematik. Ada fungsinya X, berapa X, Y, lah ada fungsinya. Ya seberapa capeknya, seberapa ilmunya, seberapa ini, ya tetap segitu kau dapat. Tapi kalau kerja apa? Kerja ruhani tadi untuk mendapatkan rahimnya Allah tuh, kau kerja X, bisa kau dapat 10X, 20X, 30X, X pangkat berapa terserah Allah. Makanya kita dalam ilmu yang apa? Gak usah capek-capek. Pertama ya lobby dulu yang punya. Itu kan. Mungkin aja kita kerjanya 2 jam, 3 jam, tapi dapatnya bisa lebih. Rezeki dalam konteks bukan hanya harta saja, mungkin dalam konteks harta tak kau dapat X, tapi dapat kebahagiaanmu, ketenanganmu itu yang unlimited deh, yang nggak bisa diukur dengan materi. Jadi dia apa? Kerjanya X, dapatnya terserah berapa yang Allah berikan. Itulah rahimnya. Kalau adilnya Allah, enggak, Allah tuh adil. Kalau kerja segitu, kalau bersegitu, enggak ada dialokasi. Makanya bunyi ayatnya, "Man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang bekerja di dunia ini fisiknya doang, nu'tihi minha, kami kasih, kata Allah. Maka dalam ayat yang lain sedikit pun kami tak kurangi, kata Allah. Tapi segitu saja, enggak ada tambahan. Tapi kalau kau kerja untuk kepentingan ruhani tadi itu, kepentingan akhir dan sebagainya apa? Man kana yuridu hartal akhirati nunzil lahu fiha. Karena siapa yang bekerja yang tadi, kami tambah kata Allah. Suka hati Allah berapa nambah. Jadi yang kedua sifatnya apa? Kalau ini kerja X, ngerti maksudnya kerja X dapat X ya? Segitu ini kita, segitu kita dapat, kita lebih. Ya, kalaupun lebih itu karena tadi apa? Bukan karena waktunya, mungkin karena ilmunya. Ya, saya bilang profesor tadi kerjanya 2 jam, tapi karena apa? Ya karena dia plus ilmunya. Yang ketiga, kerja yang nomor 3 ini capek, Pak. Badan kita capek, fisik kita capek, karena kita mengeluarkan energi, capek. Itu yang saya bilang tadi. Jadi sekarang ibu-ibu di rumah kalau kerja ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga hanya mengandalkan kerja fisik, siap-siap capek. Bapak-bapak ini kerja cari dunia ini, apalagi tambah pensiun. Pensiun masih kerjanya jungkir balik lagi, mengandalkan fisik, siap-siap capek. Begitu sunatullah yang Allah bangun. Ya karena badan kita ini kan terbatas. Dia capek, dia makin lama dia akan
menurun kemampuannya, kemampuan berpikir kita, kemampuan tenaga kita, kemampuan kecepatan kita akan menurun. Siap-siap capek, Bu. Siap-siap capek, Pak. Tapi kalau kerja rohani sebaliknya, dia bukan mengeluarkan energi, dia malah menyerap energi. Nah, itu bedanya dia. Kalau ini keluar tenaga kita, itu bikin capek. Kalau ini apa? Kita menyerap energi. Energi apa? Energi ilahi. Ya Allah SWT. Maka coba Pak, kalau sholat subuh, zikir apa, memang ada 2 jam kita. Badan kita ada capek. Tapi capek nggak? Capek nggak? Ada seger gitu. Oh, seger badan kita. Orang tahajud itu, zaman Nabi coba 3 jam tahajud berdirinya. Paginya suruh apa terus kerja, nggak ada tuh mereka. Kalau kita nggak, coba kalau malamnya sholat malam, karena sholat malam kita lebih banyak pada fisik juga, bukan kerja rohani. Ada sebenarnya kerja rohani, tapi kita lebih banyak mengerjakan fisiknya. Makanya begitu selesai sholat subuh, lihat iktikaf, 2 jam, 3 jam, jam 11 baru bangun. Kita ibadah harusnya itu lebih banyak mengutamakan kita lebih banyak karena fisik. Atas kalau udah bangun malam, paginya mangan tua. Harusnya tua kan diminum, Pak. Minum tua harusnya, tidak mangan tua. Jadi siap-siap capek. Kalau ini enggak. Kenapa? Kalau kerja fisik, kerja jasmani, apa? Kita mengeluarkan energi. Itu yang bikin capek. Apalagi tambah tak dapat, atau dapatnya sedikit, atau pegal kali gitu. Tambah itu. Tapi kalau kerja rohani, kita bukan, memang mungkin badannya ada capek, pasti kita keluar energi fisik. Tapi apa? Rohani kita bukan mengeluarkan, tapi menyerap. Energi apa, Bu? Energi divine power. Istilahnya itu divine power. Divine power itu namanya energi langit. Nah ini saya bilang tadi, tenaga dalam tadi. Makanya gak capek. Coba haji, keluar duit banyak, kalau hajinya betul, ya badan. Tapi gak ada orang pulang, aduh aku nyesel haji, capek kali aku tak mau lagi haji. Kalau gak mau lagi ke Mekah, enggak, kita pengen balik. Kenapa? Yang ikhlas, kalau yang tak ikhlas ya pegal juga. Capek Pak, tapi kalau ini enggak, asik. Pulang ke rumah, udah capeknya kita fisik kerja di luar, anak kita agak bandal-bandal sedikit, tetap saja. Tapi kalau bandel kali kau, udah capek papa, nengok kau tak bercanda, pam. Nengok istri cemberut, alamak aja, aku capek nengok muka kau tak bercapek, aku tinggi lagi keluar kita bilang. Bu, gitu Bu. Nah, ini saya bilang, ini. Ini anak muda dulu sekarang. Kalau kalian belajar begini sekarang dan amalkan, latihan membangkitkan apa tadi, divine power, kerja rohani. Kalian ada para sahabat-sahabat dulu tuh. Malamnya bagaikan rahib, siangnya bagaikan singa. Kalau kita juga malam bagaikan rahib, siangnya bagaikan singa, tapi singa tidur. Singa leyeh-leyeh. Singa juga Pak, singa yang leyeh-leyeh kan. Bukan singa yang lari kencang itu. Nah ini sedikit. Jadi beda ya. Jadi kalau gitu, kalau kayak gini, mengapa orang sering capek apa? Gara-gara apa? Yang nomor, sudahlah terbatas dapatnya. Yang kedua, apa tadi? Ya, sudah dapat terbatas. Yang kedua, kerja segitu dapat segitu, nggak lebih daripada itu. Yang ketiga, badan capek, perasaan pegel, pikiran capek, mumet. Tapi kalau kerja rohani, dapatnya unlimited, terserah Allah. Resource-nya unlimited, dapatnya pun ya bisa unlimited. Kalau kerja X bisa lebih daripada itu.
Terserah Allah. Terus yang ketiga kita nggak capek. Justru apa? Segar. Justru apa? Terus badannya. Mungkin secara fisiknya ada sedikit capek, tapi tetap segar. Nah ini Pak. Maka mulai sekarang mari kita kembangkan apa? Sudah cukup. Kita selama ini bekerja fisik sudah cukup. Jangan usah ditambah lagi Pak. Kalau ditambah lagi itu udah mabok kita. Ya harus terbatas kok. Tapi kok tambah lagi? Selama ini kita udah kerja maksimal di fisik ini, udah kerja keras, kerja cerdas, udah maksimal, udah gak mau kok tambah apa lagi? Waktunya sudah 12 jam kita kerja, sudah kita peras otak, keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Mau masih kita tambah lagi? Down nanti gitu, stroke dan lain sebagainya. Sudah, ini jangan fokusnya, masukin apa tadi? Jadi mulai sekarang jangan lari pakai tangan, jangan jalan pakai tangan. Ubah kebiasaan itu, jalan dengan kaki, lari dengan kaki, lompat kau dengan kaki. Karena kita bukan monyet Pak. Kalau monyet dia bisa cepat jalan pakai kaki, lari cepat. Kalau kita bukan, kita makhluk jasmani dan makhluk rohani, bukan semata-mata jasmani. Justru ketika kita belajar pelajaran kita dari awal, justru hakikat manusia terletak pada ruhaninya. Itu yang tidak mati. Jasmani jasad yang makin lama terbatas, makin tua, makin lemah, sakit, mati, hancur. Nah, sekarang latihan. Kasih ulang tadi kalau ini kita masih muda ini. Oh, ini dahsyat. Mungkin kerja kita nggak banyak, bukan kita layak-layak. Saya bilang tadi kalau bekerja fisik tetap kita, karena itu buat kita nggak capek. Mungkin secara ini ada energi keluar mungkin sama, ya. Yang ini energi keluar misalnya berapa kalori, misalnya kita anggap 1000 kalori, ya capek, atau 2000 kalori ya capek, sama. Kita mungkin juga sama 2000 kalori, tapi 2000 kalori plus apa tadi? Kerja ruhani. Kerja ruhani bukan keluar, tapi apa? Keluarnya 2000 kalori jasmani, tapi masuknya 2000 kalori ruhani. Wah, itu makan lebih. Makanya nggak terlalu capek. Makanya kita nggak mudah tersulut emosi kita. Jadi makanya kalau ada orang yang tiba-tiba nyari capres yang lain, kita nggak baper. Nggak baper. Wah, ini kok bicara politik gitu Pak. Gara-gara apa? Kerja fisik, udah capek kerja fisik, udah ditimbang-timbang, udah hampir dipinang, terjadi tiba-tiba cari lain, cikra. Kenapa? Terlalu mengandalkan kerja fisiknya. Nah, nanti bagaimana kerja ruhani itu seperti apa? Nah, ini kita maksimalkan, insya Allah. Jadi kerja ruhani itu nanti ada 10 Pak. 3 yang ada fisiknya, 7 yang dalam. Jadi kita maksimalkan nanti, insya Allah. Jadi 3 yang ada fisiknya, tapi inti yang di dalam 7. Ini kita kembangkan. Jadi mulai sekarang kerja fisik tetap kita lakukan, tapi jangan diapain. Makanya kalau istilah saya dulu pernah nggak? Kalau kerja fisik jangan maksimal, tapi optimal. Tapi kalau kerja rohani harus maksimal. Beda optimal, beda maksimal. Pak dosen, apa bedanya maksimal sama optimal? Belajar dulu. Karena optimal itu ada constraint yang menghambat kita. Kalau maksimal itu tidak. Jadi gitu. Constraint fisik, waktu, apa dan sebagainya. Insya Allah pada pertemuan minggu depan kita akan bahas bagaimana kerja ruhani. Ya, bagaimana membangkitkan power ruhani. Insya Allah itu membuat kita hidup kita jadi terasa ringan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan minggu depan harus Pak Edi harus hadir lagi nih biar dapat bagaimana membangkitkan kekuatan power itu, divine power itu gitu. Jangan berhenti. Ya, ini anak muda ya mulai sekarang. Ya. Jadi gitu, mulai sekarang latih. Ini perlu dilatih, enggak bisa ujuk-ujuk jago, enggak. Ini harus dilatih pelan-pelan. Latihan pelan-pelan. Saya kira demikian, kamu bermanfaat mari kita ucapkan. Ya, jadi gitu Bu ya. Di rumah pun nanti pelan-pelan diamalkan di rumah. Yang terlalu banyak mengandalkan kerja-kerja fisik sekarang.
Ya, kerja-kerja rohani yang kita tambah lagi. Udah dapatnya unlimited, kita tidak capek, malah mendapatkan energi yang buat hidup kita menjadi terasa indah. Insyaallah. Demikian itu dengan baca doa penutup majelis. Alhamdulillah, anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duha, silakan duha.